Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali bertemu, melanjutkan kajian sirah nabawiyah kita, mengambil pelajaran dari tahapan kehidupan Nabi dari sejak lahirnya sampai dengan nanti wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu perjalanan yang pastinya panjang, sebagaimana saya sudah jelaskan di awal. Kondisi yang meliputi kehidupan Nabi ini ada yang tercatat dengan detil, ada yang tercatat samar-samar, karena ada beberapa fase dari kehidupan Rasulullah itu yang tidak banyak orang yang kemudian mencatatnya karena dianggap tidak terlalu penting. Ada masa seperti itu, terutama masa kehidupan Nabi ketika masih kecil. Oleh sebab itu, peristiwa tentang kehidupan Nabi atau hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan Nabi SAW banyak kita dapati dari pengakuan Rasulullah sendiri. Jadi pengakuan Nabi berdasarkan pengetahuan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dan ingatan yang luar biasa, ini yang menjadi sandaran untuk kita melihat. Karena di zaman dahulu, di zaman Rasulullah SAW itu tidak banyak orang menulis, tidak banyak orang yang menulis. Sebagian besar kejadian itu diingat. Jadi berupa ingatan, berupa memori, berupa hafalan, hafalan. Baru kemudian dituliskan itu ya cukup jauh dari peristiwa kejadiannya. Tetapi tidak mengurangi dari nilai sejarahnya, karena memang ingatan orang-orang Arab waktu itu sangat kuat. Jadi peristiwa yang sudah lampau lama itu masih bisa diingat. Masih bisa diingat dan masih bisa diceritakan kembali dengan sangat detail. Jadi yang kita ingin bahas pada hari ini mulai dari pertanyaan dari salah seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Kita mulai dari kitab Ar-Raddul Unuf halaman 321. Qala Ibnu Ishaq, wa haddatsani Thawr ibnu Yazid, bahwa meriwayatkan kepadaku seorang bernama Thawr bin Yazid. Panjang itu, titik-titik itu maksudnya perawinya. An Khalid bin Ma'dan al-Kala'i, dari Khalid bin Ma'dan al-Kala'i, dia berkata, anna nafaran min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lahu ya Rasulullah akhbirni an nafsik. Jadi ada sekelompok sahabat datang bersama-sama, itu berkelompok datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, bertanya kepada Nabi, lahu, kepada Rasulullah, ya Rasulullah akhbirni, ya Rasulullah kabarkan kepada kami, ceritakan kepada kami an nafsik, tentang dirimu. Jadi para sahabat dulu nanyanya gitu aja kepada Rasulullah, ya Rasulullah jelaskan tentang dirimu. Kalau kita merasa gak sopan gitu ya, ada orang datang terus jelaskan tentang dirimu, kita langsung bagaimana itu rasanya. Tapi Rasulullah ditanya seperti itu, ngerti bahwa sahabat itu kepengen tahu, karena tidak semua sahabat Nabi itu tinggal di Mekah, tidak semua dari mereka itu orang Quraisy, tidak semua mereka itu setiap hari ketemu Nabi. Ada yang tinggal di luar kota, ada yang sesekali saja datang. Jadi ketika bertemu, rasa ingin tahunya kepada Rasulullah itu tidak bisa dibendung.
Jadi inilah hebatnya Rasulullah itu. Ditanya-tanya dengan bahasa-bahasa yang kalau bahasa kita itu agak kasar ya. Jelaskan tentang dirimu. Kalau kita kan, siapa kamu gitu kan? Nanya-nanya begitu. Tapi Rasulullah meladeni. Meladeni. Ya ini akhlak. Bahwa kadang kita ketemu orang sopan. Kadang kita ketemu orang yang nggak sopan. Tapi sebagai seorang mukminah, ibu-ibu, terkadang kita perlu juga ya bertemu dengan orang yang tidak sopan itu supaya diri kita nih apa ya istilahnya, kalau kepada orang yang sopan kan kita memang seneng ya orangnya sopan hormat. Tapi terkadang kita ketemu dengan orang yang tidak sopan itu agar kita tidak terlalu sombong ya. Kalau semua orang memuji kita, menyanjung kita, Ustaz apa kabar gitu kan, terus-terusan begitu tuh lama-lama besar kepala, bisa besar kepalanya bisa. Jadi sekali-kali ketemu dengan orang yang nggak kenal gitu kan, siapa lo? Gitu. Nggak apa-apa, jangan emosi. Jangan emosi, itu pembelajaran penting. Kan ibu-ibu mungkin di lingkungannya terkenal gitu, ustazah gitu kan, atau senior gitu kan. Ketemu orang yang nggak kenal di jalan kan, siapa lo? Gitu. Nah kita perlu tenang hati kita, perlu salamatus sadar, besar ruang hati kita tuh besar. Kita ketemu macam-macam orang tidak masalah. Kita dipuji tidak melambung, dihina tidak jatuh. Karena sesungguhnya yang paling tinggi itu kan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling bagus di antara kalian, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Siapa yang paling tahu bertakwa kita? Allah kan. Manusia nggak ada yang tahu loh. Manusia bisa jadi melihat kita bagus, tapi di sisi Allah nggak bagus. Sebaliknya bisa jadi orang melihat kita buruk, tapi di sisi Allah baik. Nah itulah pentingnya kita kadang ketemu orang sopan, kadang-kadang ketemu orang kasar, gak apa-apa. Jadi tidak perlu apa istilahnya, tidak perlu kita itu emosian. Sebagaimana Rasulullah ketika ditanya seperti itu dijawab. Jadi baru sampai di baris pertama kita bahwa Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah akhbirni an nafsi. Ya Rasulullah kabarkan kepada kami tentang dirimu. Nah, ya. Sopan gak sopan harus diterima. Apalagi kalau kita tokoh, apalagi makin terkenal kita, makin banyak orang yang kepengen tahu, it's okay. Ada yang menanyakan dengan baik, ada yang bertanya dengan kasar, itu gak apa-apa. Gak apa-apa. Tidak perlu semua orang baik sama kita, gak apa-apa. Yang penting kita baik sama dia. Iya kan? Kita tidak bisa mengontrol sikap orang kepada kita, tapi kita bisa mengontrol sikap kita kepada orang. Itu. Jadi mau orang marah-marah, kalau kita tenang, tidak rusak hari kita. Tapi orang sedikit nyinyir, terus kita seharian murung. Yang rugi siapa? Ya dirinya sendiri. Ya. Jadi malam itu ada WA yang ngeselin saya, tapi saya pikir, masa kesel saya mau bawa ke kajian ini kan enggak. Ya udah saya buang aja. Saya nggak bisa kontrol persepsi orang, ya kan? Nah, saya datang ke sini dengan energi positif. Makanya bisa senyum. Coba kalau saya ikut perasaan, masih murung. We decide how we feel. Kita yang memutuskan bagaimana perasaan kita, bukan orang lain. Jadi berhentilah kita itu menyalahkan orang lain atas perasaan kita. Ya. Sampai di situ clear. Jawaban Nabi qala, itu yang berkata Nabi SAW. Naam, kata Nabi. Oke, kalau bahasa kita itu siap. Itu Nabi loh. Nabi. Jadi kita tidak perlu merasa spesial di hadapan banyak orang. Kita mungkin spesial bagi suami atau bagi istri, spesial bagi anak, cukup. Orang tua cukup. Tidak usah melebar-lebar ke tetangga. Kita tidak perlu merasa spesial di hadapan orang lain. Paling utama di atas semua itu Allah. Nah, simple. Ya, disederhanakan hidup kita itu. Qala na'am, kata Nabi, baiklah. Ana, sekarang sebelum lihat depan, jangan lihat depan kalau bisa. Kalau ibu ditanya, siapa ibu? Jawabannya mulainya gimana? Nama. Enggak, tempat tanggal lahir biasanya kan. Saya lahir di Boyolali tahun 1963. Kan kita begitu kan. Kalau dia merasa keluarganya hebat, keluarga ningrat dari Keraton Solo, ngomongnya begitu kan? Iya enggak?
Iya. Kalau di Palembang itu Ki Agus kata dia. Wah itu kalau sudah Ki Agus udah tinggi. Atau kalau di Makassar Andi depannya selesai. Iya. Nah, tapi lihat bagaimana Rasulullah menjawab. Baru boleh lihat ke depan. Da'watu Abi Ibrahim. Rasulullah nggak cerita tentang dirinya. Wa busyra akhi Isa. Luar biasa. Apa jawaban Nabi? Saya itu buah dari doanya ayahku Nabi Ibrahim. Walaupun ayah Nabi Abdullah, tapi Rasulullah menghormati Nabi Ibrahim yang datang lebih dulu sebagai Abul Anbiya, bapak para nabi. Jadi Rasulullah mengatakan saya buah doa dari ayahku Ibrahim alaihissalam, dan kabar gembira bagi saudaraku Isa bin Maryam, Nabi Isa. Padahal kan nggak ada kehubungannya. Begitulah cara Rasulullah merendahkan diri. Merendahkan diri. Ya, merendahkan diri. Merendahkan. Artinya kalau Nabi Ibrahim tidak berdoa, mungkin nggak ada kata Nabi. Saya kalau nggak didoain mungkin nggak ada. Kira-kira begitu. Jawaban kita, saya adalah doa ayah dan ibuku. Ya kan? Ketika mau berhubungan ada doanya kan? Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitan ma razaqtana. Itu kan doa orang tua kita ketika mau berhubungan kan? Sehingga ditakdirkan Allah dari itu keluarlah kita. Sehingga orang tua juga nantinya, untuk orang tua juga tidak boleh sombong ketika anaknya agak sedikit kurang ajar, ya. Jangan bilang kamu kalau nggak ada saya. Enggak begitu ngomongnya. Karena Allah yang atur semua itu. Jangan suka sombong juga sebagai orang tua. Karena bapak dan ibu dipilih sama Allah Subhanahu wa taala menjadi pembuahan dan rahim bagi sang anak. Kalau dia mulia, mulianya dari Allah. Orang tuanya nurut kemuliaannya. Jadi begitu. Sebagai anak kita merasa orang tua kita sangat berjasa. Sebagai orang tua jangan punya merasa jasa. Jangan sampai punya merasa jasa. Saya tuh kalau nggak begini, jangan ngomong saya. Ketemu suaminya saja dulu rizki dari Allah. Suaminya punya usaha, punya penghasilan dari Allah. Hidupnya sehat, banyak orang nikah puluhan tahun nggak punya anak. Siapa yang kasih? Allah. Jadi dalam banyak hal kita kadang-kadang sombong. Walaupun memang Allah perintahkan kita itu wabil walidaini ihsana. Jelas diperintahkan sama Allah kepada kedua orang tuamu berbuat baik, jelas. Tapi tidak berarti orang tua boleh semena-mena sama anaknya, nggak bisa. Itulah Islam seimbang sekali. Kembali kepada pernyataan Nabi, dakwatu Abi Ibrahim, aku adalah buah dakwah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Siti Hajar dan anaknya Nabi Ibrahim yaitu Ismail alaihissalam berdoakan, ya Allah jadikanlah tempat ini berkah dan keturunannya dan keturunanku. Itu doanya. Doa, Masya Allah. Jadi kita adalah doa siapa? Doa orang tua kita. Dan mungkin doa kakek nenek kita. Iya kan, kakeknya kan mungkin doa juga kan, ya Allah anakku ini belum ketemu jodohnya, kalau sudah ketemu jodohnya nanti Allah kasih anak cucu tuh kita. Mungkin di atasnya lagi kita nggak pernah tahu, ada lagi di atasnya lagi kan, buyut dan sebagainya yang mendoakan, ya Allah semoga di antara anak keturunanku ada jadi ulama gitu. Muncullah. Ada yang menjadi orang yang sukses, muncullah. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa kita ini adalah buah doa. Buah doa. Makanya untuk anak doa yang bagus-bagus. Orang tua jangan keceplosan mendoakan anak, kamu ini kurang ajar banget, plus terus ngomong yang jelek. Jangan. Karena nanti anaknya di bawah itu buah doa. Jadi berdoalah yang bagus. Seperti anak-anak dari para istri, ibu-ibu dari para ulama itu kan banyak ulama-ulama itu waktu kecilnya agak-agak keras, agak bandel gitu, tapi didoain oleh ibunya, terus didoakan, nak kamu jadi ulama ya, nak kamu jadi orang baik ya. Walaupun anaknya tengil,
Doanya terus yang positif kan? Kenapa? Karena kita tahu buah doa. Anak itu buah doa. Buah doa. Kemudian wa busyra akhi Isa. Kenapa Rasulullah menjadi kabar gembira bagi Nabi Isa alaihi salam? Ada yang tahu nggak? Coba latihan dulu pagi-pagi, jangan semuanya dari saya. Kenapa Rasulullah menyebutkan bahwa aku adalah kabar gembira bagi Isa? Coba yuk latihan. Karena suatu saat ibu-ibu akan menjelaskan hal ini kepada orang lain kan. Sudah dicatat, sudah diingat, sudah ditonton videonya itu, tonton ulang ya. Nah, nanti besok harus nyampaikan, kan ada pengajian-pengajian keluarga misalnya begitu. Gitu. Ada yang mau coba? Boleh. Ya silahkan Bu. Alhamdulillah. Iya. Bagus, sudah arahnya sudah jelas bahwa kata beliau bahwa Nabi Isa kan banyak pengikutnya yang menganggap dia Tuhan, menuhankan. Ini yang apa kita tahu dengan istilah Trinitas. Ya. Aslinya Nabi Isa itu berdakwah tauhid, tidak pernah mengajarkan tentang Trinitas. Tetapi gereja di kemudian hari membuat dia dogma ini. Tuhannya ada 3 dan sebagainya. Itu kan kita sudah tahu. Dan ini menjadi fitnah karena Nabi Isa sedih tentu saja sepeninggalnya, ya, atau setelah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam keadaan umatnya itu makin lama makin jauh, bahkan bertentangan dengan apa yang diajarkannya. Nah, nanti datangnya Rasulullah SAW ini menjadi pintu bagi hidayah. Bahkan banyak Nasrani masuk Islam. Nah, gitu. Itulah kabar gembiranya. Karena Nabi Isa senang karena ternyata ada di keturunan kesekian gitu, bahwa yang tadinya menganggap dia Tuhan lama-lama ketemu Islam akhirnya mengerti. Ya. Dulu saya waktu di luar negeri itu pernah ditanya juga, ya, how do Muslims perceive Jesus, kata dia. Bagaimana kamu? Dia tahu saya itu Muslim. Bagaimana orang Muslim melihat, mempersepsikan Isa? Yesus itu maksudnya Isa. Saya bilang one of the prophets of Allah. Bahwa dia hanyalah salah satu nabi dari nabi-nabi Allah. Oh begitu kata dia. Terus dia nanya lagi, apakah is it stated in the Quran? Kata dia, apakah ada di dalam Quran? Ada. Bahkan saya bilang there is one chapter. Chapter itu maksudnya surah. Karena harus ditranslate ke bahasa Inggris, nggak persis sama gitu. There is one chapter specifically talks about the mother of Jesus. Ada satu surat khusus yang bicara secara eksklusif tentang ibunya Isa. Kaget dia. Kami, kata dia, di gereja jarang membahas tentang ibunya. Iya, kata saya. Karena teruskan ya ngobrol-ngobrol. Karena gereja itu saya bilang menuhankan, ya, make him God. Saya bilang itu. In Islam there is only one God. Orang-orang yang pilihan yang lain, they are prophets. Prophets itu nabi atau rasul, messenger. Akhirnya dia beli Quran gitu, beli Quran yang bahasa Inggris gitu, dia baca-baca, kadang-kadang ngobrol. Tapi saya selesai kuliah saya pulang, jadi nggak sempat panjang lebar gitu, dan zaman itu belum banyak medsos gitu, jadi ya pakai email sesekali 2 kali, lama-lama putus. Mudah-mudahan dia dapat hidayah, karena banyak orang-orang seperti itu yang mencari kebenaran karena dia nggak puas dengan gereja. Nggak puas itu karena ada pertanyaan yang memang nggak bisa dijawab, ya kan? Kalau memang Yesus itu dianggap mati, siapa yang matikan? Tuhannya. Loh, Tuhannya kan dia juga, masa dia matiin diri sendiri? Nggak bisa dijawab, bingung dia. Ya kita juga bingung gimana. Satu-satunya jawaban adalah karena dia itu bukan Tuhan. Dan tahu kan? Tahu. Nah, setelah dia mati, siapa yang muncul itu? Roh Kudus. Roh Kudus siapa? Dia juga. Nah, dan sebagainya lah. Kita tidak mau masuk kepada ranah agama lain, tapi dalam Islam kita mengenal bahwa Nabi Isa menyampaikan tentang tauhid, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia punya 12 murid, ya, ini dikenal dengan Al-Hawariyun di dalam surah As-Saff. Jadi betul bahwa kata Nabi menyederhanakan pertanyaan, bahwa saya adalah
buah dari doa Nabi Ibrahim, dan nantinya menjadi kabar gembira bagi Nabi Isa, karena ada sebagian dari umatnya yang tersesat balik lagi. Dan banyak pendeta, bahkan mantan pendeta, orang biasa, profesor yang tadinya bertahun-tahun Nasrani masuk Islam. Kata dia, this make sense, kata dia, ini lebih masuk akal ini, kata dia, lebih masuk akal ini, masuk. Itulah kabar gembira. Sebagaimana kabar gembira kalau kita kehilangan anak, naudzubillah, jangan sampai ya. Kehilangan anak itu maksudnya bukan hilang di pasar, bukan. Hilang menjauh dari agama Islam itu lebih parah daripada hilang di pasar. Kalau hilang di pasar masih bisa dicari. Kalau hilang akidahnya, betapa senangnya kita ketika anak ini kemudian balik lagi. Kan bisa jadi dia terpengaruh siapa. Nah, seperti itulah nih yang disebut dengan busyra, rasa gembira. Nabi Isa ketika nantinya melalui dakwah tauhid Nabi Muhammad SAW, banyak umatnya yang kembali ke jalan lurus. Belum selesai. Ini pelanjutannya. Saya sengaja pisah-pisahkan supaya kita mencerna, bukan menghafal, mencerna. Dan menghafal kalau bagus juga. Wara'at ummi, dan ibuku melihat, hina hamalat bi, ketika hamil aku, ketika ingin melahirkan aku, annahu kharaja minha nurun. Oh, bukan ruzun, salah itu. Nur harusnya nun, bukan ro. Saya putus dulu biar saya bisa perbaiki. Kenapa nggak copy paste saja, Ustaz? Kenapa harus diketik lagi ulang supaya saya nggak lupa? Itu saya ketik sendiri. Kalau bisa saja saya copy paste, tapi kalau saya ketik sendiri bisa membacanya beberapa kali. Itu bukan rurun, bukan rurun, nurun, nun itu nun, waw, ro. Annahu kharaja minha nurun. Nah, kalau kita ngetik sendiri, Bu, kita tahu salah kalau salah. Kalau foto copy paste jarang kita tahu salahnya. Nah, itu kelebihannya. Kharaja minha nurun, dari ketika melahirkan aku itu muncul cahaya. Kemarin kita bahas bulan lalu. Cahayanya itu seperti apa? Sudah kita bahas. Disebut dengan Nur Muhammad. Makanya ada anak-anak suka dikasih nama sama orang tuanya Nur Muhammad, kan? Atau Muhammad Nur. Karena kalau Nur Muhammad gak enak dengernya di bahasa Indonesia. Nur Muhammad, Nurun Muhammadin. Nah, jadilah Muhammad Nur. Banyak orang Nur depannya Muhammad. Mungkin ngambil dari hadis ini. Atau alaha kusur Syam, yang dengan cahaya itu bahkan ibuku diperlihatkan bisa melihat dengan izin Allah Subhanahu wa taala benteng-benteng istana-istana di negeri Syam. Nah, ditafsirkan oleh para ulama kenapa Allah memperlihatkan melalui cahaya itu negeri yang jauh sebagai simbol bahwa nanti dakwah yang dibawa oleh Rasulullah ini sampai ke seluruh dunia. Dulu orang Mekah kalau melihat Syam udah paling jauh. Sama kayak kita sekarang kan melihat apa yang paling jauh? Gak ada lagi karena dunia sudah kebuka semua. Dulu orang kan belum tahu apa yang di seberang lautan, belum tahu. Maka yang pinggir-pinggir itu udah paling jauh menurut mereka. Ya. Makanya kita kalau jalan-jalan itu harus banyak tafakkur. Ya Allah, ada tempat saya belum tahu. Misalnya gitu kan, datang ke sini, datang ke sini. Jadi bukan jalan-jalan saja tetapi mensyukuri. Itu penting. Nah, apa makna dari penjelasan ini? Rasulullah SAW belum bercerita tentang dirinya. Tadi bercerita tentang bahwa dia adalah buah dari doa Nabi Ibrahim, kabar gembira bagi Isa, dan kabar gembira bagi ibunya. Kabar gembira bagi ibunya. Ya. Waktu pertemuan awal itu saya sudah jelaskan bahwa setiap ibu yang melahirkan anak, maka dia akan merasakan ada satu kenikmatan. Pasti berat prosesnya, jelas. Wahnan ala wahnin di dalam Al-Quran. Capek, sakit di atas sakit, jelas. Tetapi ada satu kenikmatan yang mengalahkan rasa sakit itu, ya, mengalahkan rasa sakit, yaitu ketika menyaksikan anak itu sendiri. Apalagi sudah dibaringkan di dada, apalagi kemudian sudah keluar air susunya dan kemudian minum, dan kemudian mendengar tangisnya, ya kan, senyum pertamanya, ya, terus matanya walaupun belum bisa melihat tapi sudah mencari-cari, ya, atau proses anak itu mencari pertama kali belajar mimik,
Banyak sekali kenikmatan yang membuat sang ibu itu merasa bahagia, hilang rasa sakitnya itu di awal-awal. Apalagi nanti sudah tumbuh besar, jadi macam-macam yang lainnya lagi, jadi orang hebat, jadi apa. Oh, itu lebih bahagia lagi. Lupa sudah dengan sakitnya. Lupa sudah dengan sakit. Seperti itu. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa semua bayi punya berkahnya masing-masing, membawa potensinya masing-masing. Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuwalidu alal fitrah. Setiap bayi lahir ada fitrahnya. Jadi jangan sampai kita di tangan kita itu bayi, di tangan kita malah jauh dari Allah. Aslinya fitrah. Tidak ada bayi yang keluar terus murtad, nggak ada. Keluar muslim dari rahim siapapun. Karena kata Nabi hadis itu, kullu mauludin yuwalidu alal fitrah. Setiap bayi ketika lahir fitrah Islam muslim. Ya. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yuhawidani, menjadikan dia seperti orang Yahudi, yunajisani, seperti orang yumajisani, seperti orang Majusi, orang musyrik penyembah api, wa yunasirani, atau menjadikan dia Nasrani. Jadi Rasulullah menyampaikan itu kepada sahabat, hati-hati. Anak itu adalah amanah kita. Kalau dia lahir, rawat dia. Jadi merawat anak itu tugas dari Allah, tugas mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah menyebutkan ibuku, Ummi. Setelah Nabi Ibrahim, setelah Nabi Isa, ibuku. Bapaknya bahkan tidak disebut sama sekali. Ya, bapak nggak disebut dalam hadis ini. Ya, jadi kasihan bahwa bapak itu sebenarnya ya, kasihan nggak disebut sama sekali. Walaupun jasanya tidak dilupakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Jadi ada yang punya pengalaman melahirkan anak itu kan pasti beratnya luar biasa, tapi ya gembira kita ketika dia sehat, apalagi kemudian ketemu sama, sudah kita dekat seperti itu. Dekat, dan kemudian apalagi kalau ayahnya ada juga di situ, wah lebih senang lagi, ya, lebih senang lagi pasti. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Bunda Khadijah dalam setiap kelahiran anaknya. Jadi Rasulullah menyaksikan, itulah rasa syukur yang besar. Ya. Walaupun ada laki-laki bapak-bapak yang gak kuat katanya, gak kuat melihat proses itu. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang disebut berikutnya setelah Nabi Ibrahim, Nabi Isa, ibunya sendiri, yang disebut berikutnya oleh Nabi, ibu susunya. Wasturdi'tu, aku disusui oleh, fi Bani Sa'ad, di kampung Banu Sa'ad bin Bakar, yaitu itu disebut dengan Halimah, itu Halimatus Sa'diyah. Fa baina ana ma'a akhili khalfa buyutina, aku bermain bersama saudaraku. Rasulullah kok punya saudara ya? Ini saudara sepersusuan maksudnya, saudara dari anak-anak Halimah itu Sa'diyah, sedang bermain di belakang rumah kami. Oh, tuh, Rasulullah menyebutnya khalfa buyutina, ya, di rumah kami. Rasulullah yang betul-betul tinggal di kampung Banu Sa'ad itu, tinggal serumah, makan bareng, nyusu bareng dengan saudara-saudara. Nar'a bahman lana, disitulah kami, saya kata Nabi, belajar mengembalakan kambing. Jadi Rasulullah kan profesi pertamanya penggembala. Profesi Nabi itu pertama kali, skill pertama yang dipelajari Nabi yaitu menggembalakan kambing. Dari mana dia belajar itu? Dari saudara-saudaranya yang sudah lebih dahulu lahir dari rahim Halimah. Gitu. Jadi yang disebut Nabi keempat itu ibu susunya dan saudara-saudaranya. Dan profesi pertama yang disebut, pengalaman pertama Nabi yang pertama kali disebut adalah menggembalakan kambing. Ya. Jangan anggap remeh menggembalakan kambing kalau belum pernah. Kalau perlu sekali-kali ke peternakan kambing gitu, terus coba sesekali menggembalakan kambing. Bisa nggak? Kasih 10 aja deh, suruh gembalakan kambing. Kalau yang nggak bisa, kambing yang satu ke sana, satu ke situ. Jadi kambing itu bisa nurut di depan jalan gitu. Itu butuh praktis, butuh latihan. Jadi bukan
bukan semata-mata sebuah status, tetapi ini satu menunjukkan bahwa Rasulullah memiliki kemampuan basic dasar sebagai pemimpin. Jadi sebelum mimpin orang, mimpin kambing dulu. Bisa nggak mimpin kambing? Nah, nanti mimpin orang kan orang lebih susah lagi dibimbingnya. Lebih susah lagi dipimpinnya. Karena manusia kadang-kadang dia punya akal sendiri, punya rencana sendiri, kadang-kadang berbeda. Jadi itu yang disebut Nabi yang keempat. Idh atani rajulani alaihi mathiyabun bidun. Sampai suatu hari aku didatangi oleh dua orang laki-laki. Mereka ini berpakaian serba putih, ya. Bitosti, membawa satu bejana mangkok gede, zahabin, dari emas, mamlu'atin thaljan. Di dalamnya aku lihat ada salju. Ada salju. Ini sedikit gambaran. Orang-orang Arab itu rata-rata tempat tinggalnya itu panas. Panas dan gurun pasir. Jadi kalau mereka ingin minum yang seger-seger itu harus beli. Beli kepada pedagang-pedagang yang datang dari tempat-tempat yang tinggi, pegunungan yang ada saljunya. Ya, ada saljunya, ada di daerah Syam. Makanya mahal banget itu. Itu bongkahan es itu dibawa, nanti kalau sudah dekat kampung, karena kalau bongkahan es itu dikasih jerami, dia tahan lama. Apalagi kalau kemudian ditaburi garam, itu lebih lama dia, solid, dingin. Seperti kita bikin es krim zaman dulu kan yang diputer itu. Sampai ke tempat itu orang tuh beli, mau minum nih, minum dingin, maka diparut lah itu. Makanya kita kenal di Indonesia ini zaman dulu saya masih SD itu es parut. Nah, itu kadang-kadang kotor, kenapa? Itu ada pasir dan sebagainya itu kan. Nah, zaman dulu kan diparut begitu, dibawa gini. Nah, itulah yang biasanya jadi pelepas dahaga. Pelepas dahaga. Itu tradisional. Kalau sekarang anak-anak tinggal ke Indomaret, ke Alfamart atau kemana itu kan es langsung dapat. Dulu mereka tidak tahu proses marutnya itu. Nah, di zaman itu Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa saya waktu tinggal di Banu Bakar, bukan di Mekah, di Banu Sa'ad itu. Di belakang rumahnya lagi main-main, tiba-tiba ada dua orang datang baju putih semua, bawa bejana, bawa mangkok gitu, dari emas yang isinya salju. Diceritakan Rasulullah seperti itu. Salju ini merupakan salah satu bentuk air yang diperbolehkan untuk dipakai wudhu nantinya, ya. Salj, ya. Walaupun kalau ada air maka didahulukan air. Taljan, bahasa Inggris, bahasa Indonesia salju itu dari bahasa Arab. Saljud. Kalau kita susah, orang Indonesia itu dikasih ta itu susah, bukan main. Apalagi orang Jawa di nggak bakal keluar kecuali dia mondok. Akhirnya sudahlah, orang Indonesia dibikin sin aja bunyinya. Salju lebih gampang daripada saljun. Aslinya salju itu bahasa Arab. Kita nggak kenal salju, apalagi kita tinggal di daerah Katulistiwa, ekuator, nggak ada salju. Dulu pernah ada di Jayawijaya. Tapi sekarang sudah meleleh karena pemanasan global. Dulu di zaman Pak Karno membebaskan Irian Barat tahun 1963, itu puncak Jayawijaya, dulu namanya puncak Kartens. Itu masih ada saljunya. Tapi tahun 70-an sudah habis. Jadi kalau ke sana nggak ketemu lagi. Bekasnya saja ada. Itu. Jadi bawa salju. Jadi yang diceritakan oleh Nabi di babak keempat ini, satu ibunya, ibu persusuannya, dua saudara-saudaranya yang mengajarkan baginda Nabi bagaimana caranya menggembala kami. Ketiga, peristiwa yang paling membekas pada diri Nabi, bahwa dia pernah didatangi dua orang serba putih pakaiannya. Di kemudian hari Jibril mengatakan, itu malaikat. Malaikat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat ini tentu saja datang atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, malaikat itu tidak punya keinginan. Beda dengan manusia. Malaikat tidak punya keinginan. Mereka nggak ada inisiatif. Pengen menemui Nabi, nggak ada. Kalau ditugaskan sama Allah, baru berangkat. Makanya Jibril itu, kalau lagi tidak tugasnya di arasnya Allah.
Kata Allah SWT, turun dia. Sampaikan ayat ini, sampaikan ayat ini. Tolong, pernah nggak malaikat disuruh nolong manusia? Pernah. Perang Badar kan malaikat banyak turun. Tolong, bantu. Kaum muslimin lagi perang di Badar. Ibu-ibu kalian sudah umroh atau haji, mampir ke Badar nggak? Sekarang tuh saya kalau ngajak rombongan, saya mampirkan ke Badar. Gak apa-apa. Hilang 2 kali sholat di Masjid Nabawi nggak apa-apa. Tapi datang ke Badar itu perlu, saya bilang. Kenapa? Pertama sejarahnya saya ceritakan. Kedua, ini dulu malaikat ada 1000 turun di sini. Bisa ditunjukkan arahnya karena ada di belakang Masjid Badar itu, Masjid Al-Arish itu ada Udwatud Dunya. Satu tempat yang ada di dalam Al-Quran. Turun dari situ malaikat. Saya kalau cerita di situ, nih ceritanya di sini aja merinding. Apalagi di sana. Kita nggak bisa memastikan di sini ada malaikat, pasti ada, tapi di masjid ini pasti ada, namanya masjid kan. Tapi kalau di Badar itu 1000 turun. Bi alfim minal malaikati murdifin di dalam surah Al-Anfal. Saya ceritakan bagaimana kaum muslimin dibantu di sana, jumlahnya sedikit, cuma 314 bisa mengalahkan 1000 kalau bukan dibantu sama malaikat. Gitu. Jadi sampai ada yang moto, coba. Apa bu yang difoto, kok langit difoto? Saya bilang, kata Ustadz tadi dari sini malaikatnya datang. Oh iya, tapi sekarang nggak ada malaikatnya di situ bu, mungkin itu zaman Nabi. Nah, ini lewat sini. Kemana mereka pergi ke sana? Siapa yang dihantam sama mereka? Itu Abu Jahal CS, dihabisi sama mereka. Terus pergi ke Udwatul Quswa, perginya begitu. Datang sekali saja. Makanya kaum muslimin dapat kemenangan. Jadi yang diceritakan sama Nabi setelah Nabi Ibrahim, Nabi Isa, ibunya Aminah bintu Wahab, kemudian Halimah bintu Abi Du'aib As-Sa'diyah, saudara-saudaranya cerita tentang 2 malaikat. Waktu itu Rasulullah belum tahu kalau itu malaikat. Melihatnya sebagai rijal. Rojulan itu berarti 2 laki-laki. Nah hikmahnya bahwa kehidupan kita ini bisa sering ketemu dengan malaikat walaupun kita tidak melihat. Gimana caranya Ustaz ketemu malaikat? Gimana cara? Waktu kita berangkat tadi pagi menuju tempat sini, ada niat nggak datang ke sini? Kalau nggak ada niat nggak dapat soalnya. Harus ada niat. Ya, Ustaz saya nggak niat sebenarnya, cuma disamperin sama temen, itu paksa berangkat. Kita perbaiki niatnya di jalan. Ketika kita niatnya lillahi ta'ala, thalabul ilmi, ingin cari ilmu, ketika berangkat itu di pintu rumah kita itu ada 2 malaikat. Satu nunggu di rumah, satu datang memayungi. Jangan bayangkan payungnya yang itu, bukan payung malaikat, kita nggak tahu kayak apa. Dipayungi sampai ke sini. Loh, kata dipayungi tadi saya panas Ustaz di jalan. Iya, payungnya payung surga. Nanti teduhnya di sana. Sekarang lewat dulu. Dipayungi, waktu masuk duduk di sini, malaikatnya ikut mendengarkan. Makanya saya ngeri-ngeri sedap. Yang dengerin ibu-ibu, tapi malaikat juga dengerin, takut salah. Takutnya saya cerita tentang malaikat, kata malaikatnya, ngomong begitu. Ini ada malaikat di sini. Kenapa mereka ikut tetap di sini? Karena disebut, dibacakan ayat Allah, dibacakan sabda Nabi, dibacakan tentang kisah-kisah Nabi. Terus kita mengambil tasyakur, bersyukur kepada Allah, bertasbih, ya, memuji Allah SWT, sampai pulang nanti dia ikut tuh. Ikut pulang. Makanya pulangnya jangan mampir-mampir yang gak jelas. Langsung pulang ke rumah, full berkahnya. Sudah sampai rumah, baru jalan lagi, niatnya beda. Bukan lagi thalabul ilmi kan? Niat belanja, jangan digabung niatnya. Lengkap tuh sampai rumah. Berapa langkah yang dihitung sendiri. Setiap langkah ada 10 kebaikan. Jadi yang paling jauh berkahnya paling banyak. Tapi jangan, Ustadz saya rumahnya sebelah sini, muter dulu boleh nggak? Kata malaikat mau nambah ya. Asal niatnya ikhlas, insya Allah. Jadi kita bisa berinteraksi dengan malaikat, cuma nggak bisa ngajak ngomong aja. Tapi kita sadar bahwa dia ada. Iman kan? Iman itu kepada malaikat. Iman. Ya Allah saya mau berangkat ya Allah, temani ya Allah. Allah menemani dengan cara memilih, menyuruh para malaikat menemani kita.
Jadi aneh saja kalau diundang ngaji sulit datang, itu aneh. Tapi kalau diundang maksiat cepet. Hati-hati. Jangan ingat-ingat. Loh, kami nggak pernah berangkat maksiat. Memang enggak, tapi ketika tujuan jalan gak jelas, peluang maksiat besar. Makanya kalau mau diajak orang mau kemana? Udah jalan-jalan ikut aja. Apa? Hati-hati. Jangan mau ikut-ikut saja. Karena bisa jadi di jalan terjadi hal-hal yang buruk. Jadi harus jelas mau keberangkat kemana. Itu ciri mukmin. Mau berangkat harus jelas kemana. Sampai jam berapa. Bawel amat. Udah gak usah diajak. Resiko. Daripada kita nggak jelas kemana. Karena ketika jelas kita bisa niatkan berkahnya jalan. Maka mengunjungi kajian, apalagi selesai sampai terakhir, Ustaz gimana kalau misalnya ngantuk-ngantuk di belakang? Nggak apa-apa. Apalagi yang berjuang dalam kantuknya gitu, wah ngantuknya itu banyak pahalanya justru. Banyak pahalanya justru. Alhamdulillah. Lanjut. Qala Ibnu Ishaq, lanjut lagi. Rasulullah masih berkata nih, "Tsumma akhadhani." Kemudian aku diambil sama anak orang dua tadi. Dua baju putih tadi diambil aku. Fasyaqqa batni. Ya, tidak disebut loh dia mengeluarkan pisau, tapi yang jelas membedah dadaku. Batni itu banyak menyebut perut, tapi letaknya sebenarnya di dada. Ya, ini masalah teknis, tapi intinya fasyaqqa. Fasyaqqa, kalau fasyaqqa enggak pakai alif di depannya, maka cuma satu yang bedah, yang satu cuma nonton. Tapi fasyaqqa, dua-duanya bedah. Mungkin yang satu megang, yang satu narik. Allahu a'lam. Jangan tanya seperti apa pisaunya, enggak disebut pisaunya, tapi membedah. Bisa jadi pakai laser, bisa jadi cuma disentuh. Allahu a'lam. Dibedah, dibuka. Fastakhraja, dikeluarkan qalbi, bagian dari hatiku. Fasyaqqahu, hati itu juga dipotong. Fastakhraja, dikeluar lagi dari dalam hati itu minhu alaqatan, segumpal daging sauda berwarna hitam. Fatarahaha, dibuang. Gak disebut buangnya kemana, jangan dicari-cari. Di mana ya Rasulullah dulu dibedah? Di mana ya kira-kira? Gak usah. Dibuang, bisa jadi sudah hancur. Thumma ghasala, yang sisanya tadi dicuci. Kemudian bidzalika thalji, nyucinya pakai apa tadi? Pakai thalj tadi, dicuci bersih hatta anqiyah, sampai bersih kinclong, termasuk diantaranya sudah dijahit ulang. Thumma ahaduhuma li sahibihi, salah seorang dari dua malaikat tadi berkata kepada yang satunya lagi, zinhu, timbang. Sebelum dimasukin ke dalam tubuh Nabi, timbang dulu. Bi'asyarati min ummatihi, timbang setara dengan 10 hati umat yang lain. Saya nggak tahu, dia mungkin bawa timbangan, kemudian hati Nabi taruh di sini, diambillah entah bagaimana caranya 10 hati yang lain, manusia biasa. Ketika ditimbang ternyata timbangan Nabi lebih berat. Satu hati Nabi yang sudah bersih tadi dibandingkan dengan hati manusia pada umumnya, 10 dikumpulkan masih berat Nabi. Kenapa? Karena sudah bersih. Sudah bersih. Kemudian fawazanani, ya, fawazanani bihi fawazantuhum. Ternyata ketika ditimbang, beratku, kata Nabi, berat hati yang aku sudah dibersihkan itu ternyata lebih tinggi, lebih berat daripada berat 10 orang hati umat. Tsumma qala zinhu bimi'ati min ummatihi. Kalau begitu kata yang satunya lagi, sekarang coba timbang dengan 100. Ambil 100 hati manusia setara, bukan orang dicopotin dan jantungnya, bukan. Diambil setara, timbang lagi. Wazannanani bihin, bihim itu harusnya, bukan bihin. Bihin perempuan, bihim, mim. Fawazanani bihim fawazantuhum. Ternyata timbangan aku masih lebih berat daripada 100 timbangan hati umatku yang terbaik. Bukan yang terburuk, kalau terburuk gak usah ditimbang. 10 yang terbaik itu banyak yang menyebutkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, itu sudah ditimbang duluan. Padahal mereka masuk Islam aja
Belum. Rasulullah belum jadi nabi. 10 yang terbaik taruh di situ, masih lebih timbangan lebih berat. Ambil 100 lagi, mungkin para sahabat kumpulin di situ, masih lebih berat lagi. Sampai zinhu bi alf, diambil 1000 umat terbaik dari para sahabat sampai tabi'un, kumpulin, ternyata masih lebih berat timbangan aku, kata Nabi. Akhirnya orang yang satu itu mengatakan, da'hu, berhentilah, sudah cukup, gitu kira-kira. Cukup. Da'hu anka, wallahi lawazintuhu bi ummatihi lawazanaha. Kalaupun kita ambil seluruh umatnya, semua umatnya, seluruh umat Nabi Muhammad ini kalau dikumpulkan hatinya orang-orang yang baik itu, gak bakal bisa menyaingi Rasul. Pasti lebih berat bobot kebaikan hati Nabi. Itulah kenapa pentingnya kita membersihkan hati. Kalau Nabi SAW yang membersihkan secara langsung atas perintah Allah, 2 malaikat membersihkan. Kita gimana bersihkannya? Jangan ke rumah sakit, tolong bedah, tolong buka lagi. Kata Nabi ada di dalamnya itu bersih, mati kita Pak, Bu, mati. Insya Allah meninggal. Kalau dibongkar-bongkar seperti itu. Apalagi kalau nggak pakai ilmu. Ya, caranya bukan mengulangi apa yang dirasakan Nabi, tapi caranya adalah tazkiyatun nafs, mensucikan hati. Jadi bentuknya menggunakan tasbih, tahmid, tahlil, ya, subhanallah, tasbih kan, alhamdulillah, tahmid, wala ilaha illallah, tahlil, Allahu akbar, takbir, astaghfirullah, istighfar. Kata Nabi, orang yang mengulang-ulang ini dalam setelah sholat, sebelum sholat, terus menerus, maka hatinya bersih. Gitu. Jadi kalau kita ingin bersih, termasuk memberatkan timbangan amal kebaikan kita, sering-sering membersihkan hati. Ya. Dan cara yang paling efektif untuk membersihkan hati, kata Nabi, adalah husnuzon, berprasangka baik kepada Allah dan kepada manusia. Itu orang yang paling bersih hatinya, husnuzon. Kita kadang-kadang sedikit-sedikit ngeluh kan, itu berarti suuzon. Allah kok begini aja sih, saya susah terus hidupnya. Nah, ngeluh, saya kok susah terus hidupnya, orang lain kok enak, saya kok susah. Nah, kotor hatinya, kotor hatinya. Kenapa? Karena dia menoleh ke sebelah kanan terus. Coba dia menoleh sebelah kiri. Banyak orang yang lain yang di bawah dia. Kalau kekayaan kita lihat ke atas terus kan, lama-lama hati rusak. Kok dia mobil baru terus sih? Ya dia punya showroom, lah mobil baru terus lah, jual beli. Kok dia rumahnya bagus terus? Beli lagi, developer. Ya kan? Kok dia istrinya cantik? Nah itu saya tidak tahu Pak, jawabannya. Itu mata aja itu, jangan terlalu sering lihat sana sini. Jadi kalau dicari-cari sebabnya, akan selalu ada sebab untuk menggerutu, untuk mengeluh. Maka kita harus mencari lebih banyak lagi sebab untuk tasyakur, untuk syukur. Rasulullah bersabda, man yashkuru biqalilin la yashkuru bikathirin. Barang siapa tidak melatih dirinya untuk bersyukur untuk hal-hal yang kecil, yang remeh-remeh, maka dia pasti akan sulit mensyukuri yang berat-berat. Nah, jadi jangan kita meremehkan yang kecil-kecil. Ya, yang kecil-kecil. Apa misalnya yang kecil-kecil itu? Sebenarnya gak ada yang kecil, itu cuma ini saja, perumpamaan saja. Apa? Apakah mata kita ini kecil? Bentuknya kecil. Coba matanya diambil. Ada yang mau? Ada gak yang mau tukaran mata? Ada. Tukaran mata dengan orang terkenal, mau gak? Gak ada. Dikasih harga? Gak ada yang mau. Jadi mata pun walaupun bentuknya kecil, ukurannya kecil, tetap mahal. Ya. Jadi mensyukuri itu semua. Apalagi banyak yang mungkin kita anggap remeh, seperti misalnya tarikan nafas. Gak disyukuri. Padahal coba ke rumah sakit, berapa banyak orang yang harus pakai napas buatan. Tabungnya satu tabung itu tiap hari ganti. Berapa itu satu tabung? Berapa juta itu? Coba bapak ibu di sini, enggak ada bapak-bapak. Seandainya ibu-ibu sini,
mengalami kesulitan menarik nafas, sehingga jalan harus bawa tabung. Kebayang nggak susahnya? Bawa tabung kemana-mana. Jadi sekedar pagi masih bisa narik nafas, mudah, gratis, nggak dibayar, sudah itu masya Allah. Syukur kita, harusnya tidak. Mata begitu dibuka bisa melihat, agak rabun sih, tapi kalau pakai kacamata masih kelihatan. Alhamdulillah. Karena kita selalu harus membandingkan, coba orang yang nggak punya penglihatan, coba lihat orang yang susah bernafas, kulit walaupun mungkin nggak putih-putih banget, tapi alhamdulillah nggak ada penyakitnya, bersih, sehat, alhamdulillah. Berapa banyak orang sakit kulit dan seterusnya. Kalau kita lihat dari atas kepala sampai kaki, berapa kali seharusnya kita beristighfar, bersyukur, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Waduh, unlimited. Kembali kepada hadis ini, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, dua hadis berturut-turut, 145 dan 146, atau di kitab Mustadrak Al-Hakim, hadis nomor 600, dikuatkan oleh Imam Ad-Dahabi. Jadi hadis ini, Masya Allah. Ada nggak Rasulullah cerita apa tentang dirinya? Gak ada. Ternyata ketika ditanya, saya, masih ingat nggak? Buah dari doa Nabi Ibrahim, kabar gembira bagi Nabi Isa, ya. Apalagi ceritanya? Ibundaku sayang kenapa melihat masa depan yang cerah. Ibu-ibu di sini, makanya ibu-ibu kalau sedang melahirkan menjelang persalinan itu harus digembirakan hati. Gembirakan hati. Jadi ayah-ayah itu kalau sebenarnya kita juga boleh sebenarnya datang, cuman bapak-bapak pada kerja kan jam segini. Jadi ibu-ibu sampaikan nanti ke suaminya. Sampaikan kepada suaminya, ya. Kemudian setelah itu Rasulullah bicara tentang Bunda Halimah, tentang persusuannya, betapa dia senang tinggal di rumahnya, betapa dia main sama saudara-saudaranya, betapa kemudian dia punya skill baru yaitu menggembala. Setelah itu peristiwa besar, didatangi dua malaikat. Dua malaikat ini datang bawa bejana isinya salju. Setelah itu dibuka, diangkat, dibuka lagi, dikeluarkan, torohaha, dibuang, dicuci, dirapikan, masukin lagi, dicuci lagi, rapikan lagi. Mirip proses pembedahan, ya kan? Steril, bedah, jahit lagi, mirip. Seperti tutup semuanya, selesai. Sebelum ditutup tadi, ditimbang dulu. Timbang 10 lebih berat, timbang 100. Makanya kita perlu hafal siapa saja sih para sahabat Nabi itu. Yang 10 yang dijamin masuk surga. Al-Asyarah Mubasyiruna bil Jannah. Ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Said. Siapa lagi? Yang 10 aja kita nggak hafal. Gimana yang 100? Sebutkan 100 muslim terbaik. Jangan masukin nama sendiri loh. Kita mungkin masuk tapi urutan entah keberapa. Tapi masuk, insya Allah masuk. Tapi jangan mengklaim 10 yang terbaik. Timbang 100 masih lebih berat. Timbang 1000 masih lebih berat. Sampai kata malaikat, stop. Da'hu nafsik. Stop. Kalaupun kita teruskan timbangan ini sampai seluruh umat yang terbaik yang masuk ke sini, timbangan tetap lebih berat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa Rasulullah menyuruh kita kalau mendengar namaku bersolawat. Jika ada yang menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiuna Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sudah langsung otomatis. Kalau bisa kita punya alarm gitu, kalau mendengar ada suara Nabi langsung solawat. Kenapa? Kata Nabi, siapa yang bersolawat atas namaku ketika mendengar namaku disebut dapat 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan 10 kebaikan itu 1, 2, 3, 4. 10-nya itu banyak, bukan 1, 2, 3, 4. Tapi kadang-kadang kita pas pengajian ada nama Nabi Muhammad, diem. Jarang yang otomatis. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Itu yang panjang. Atau Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bisa. Jangan SAW. Walaupun saya nulisnya SAW. Karena kalau saya tuliskan itu sallallahu alaihi wasallam
Itu nanti satu halaman itu cuma sholawat aja. Saya singkat. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan di mulut nggak boleh SAW nggak boleh. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau lafaznya begitu. Baik, alhamdulillah sudah satu hadis selesai. Qala Ibnu Ishaq, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah berkaitan dengan peristiwa ini pun mengingatkan, bersabda, "Ma min nabiyyin." Wah, Rasulullah langsung menjelaskan, kan ketika itu kan Rasulullah ditanya kan? Ternyata Rasulullah tidak menjelaskan kehebatan-kehebatan dan cuma cerita sedikit-sedikit saja. Kemudian akhirnya Rasulullah tutup dengan kalimat, "Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Rasulullah bersabda, "Ma min nabiyyin." Tidak ada satu nabi pun illa kecuali waqad ra'al ghanam, pernah menjadi penggembala kambing. Qila, ditanya kepada Nabi, wa anta ya Rasulullah, kau juga ya Rasulullah? Qala wa ana. Ini kesalahan lagi ketik. Banyak salahnya. Masya Allah, astagfirullah. Jadi sampai Rasulullah menjelaskan, mungkin ada yang nanya kan, kok Rasulullah menggembala kambing ya? Kok nggak langsung jadi nabi? Kok nggak langsung ceramah? Ternyata dimulai dari pendidikan paling awal, berpisah dengan ibu, kemudian tinggal bersama saudara-saudaranya. Jadi Rasulullah nggak punya saudara kandung, tapi Rasulullah punya saudara sepersusuan. Jadi teman main Rasulullah. Profesi pertama ternyata menggembalakan kambing. Orang waktu itu bertanya, kok menggembalakan kambing? Rasulullah bersabda, jangan menganggap remeh menggembala kambing. Karena tidak ada satu nabi pun kecuali dia pernah dalam hidupnya menggembalakan kambing. Sampai orang bertanya, engkau juga ya Rasulullah? Aku pun begitu. Ada riwayat panjang hadis bahwa Rasulullah dulu pernah menggembalakan kambing sampai 100. Supaya bisa apresiasi, coba ke perkebunan dulu gitu, atau peternakan, Pak pinjem 10 kambing tanpa diikat, terus gembalakan ke satu titik aja, dari sini ke situ. Kalau 10-10-nya sampai di sana, punya potensi jadi nabi. Potensi doang. Biasanya itu apalagi dia gak kenal kambingnya, pertama dia diam, kedua dia jalan ke tempat lain. Kalau ada rumput, gak bakal kemana-mana, dia makan. Itu baru 10. Rasulullah ketika masih kecil, ketika sudah kembali ke Mekah, pernah menggembalakan kambing sampai 100. 100 itu dari 10 pemilik, ada yang ngasih 10, ada yang ngasih 10, ada yang ngasih 10. Jadi 100 itu dari 10 orang. Itu kambingnya saja beda rumah. Ya, dikumpulkan. Hebatnya itu Rasulullah selamat semua kambing itu, nggak ada yang keceblos, nggak ada yang patah kaki, nggak ada yang ketinggalan. Pas balik lagi Rasulullah tahu, ini yang 10 ini kambing bapak itu, 10 ini kambing bapak itu. Coba dilatih. Ini kambing dari kandang yang mana? Nggak bakal tahu gitu. Ya, jadi jangan remehkan pekerjaan menggembala kambing. Ya. Alhamdulillah. Jadi banyak sekali hikmahnya. Dan menggembalakan kambing itu juga dikupas oleh para ulama. Kenapa Rasulullah itu profesi pertamanya menggembalakan kambing? Ada yang mengatakan Rasulullah punya potensi menundukkan orang. Orang kalau sudah ngomong dengan Nabi, kambing aja diajak ngomong sama Nabi, kambing langsung diem. Senang. Kambing aja sedang gimana orang. Ya, kalau kita kan sekarang kan bangga atau salut sama orang bicara di depan banyak orang memukau. Saya bilang belum apa-apa, suruh dia bicara di depan kambing. Jadi belum apa-apanya dibandingkan Rasulullah. Rasulullah bisa ngatur kambing 100. Itu para penceramah hebat-hebat belum tentu suruh ngurus 100 kambing bisa, belum tentu. Gitu. Itu Rasulullah masih kecil. Ada juga yang mengatakan bahwa dengan mengembalakan kambing, Rasulullah SAW itu terbiasa melihat perbedaan. Karena kambing itu kelihatannya, kalau kita ngelihatnya kayak sama ya, tapi kalau yang tahu, ini kambing lagi sedih. Kambing itu, pernah lihat gak kambing ketika mau disembelih? Yang sedih itu, yang terakhir, bukan takut loh, salah kalau menyebutnya takut. Karena semua kambing yang tahu dia akan disembelih, itu senang. Sedih itu karena mereka tahu kalau mereka itu disembelih, memang mati mereka tuh, tapi mereka nggak punya perasaan bahwa mati itu apa. Tapi mereka tahu bahwa semua yang disembelih ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala derajatnya. Di antara kambing aja ada derajat. Jadi beberapa kali saya temukan
Ada 10 kambing dari satu atau 10 atau 20 kambing, semua sudah disembelih kecuali satu. Pasti datangin itu. Sedihnya bukan main dia. Bukan gembira. Kalau kita dari 10 orang, misalnya kita 9 sakit, kita gembira nggak? Gembira. Nggak sakit sendirian. Kambing kebalikan. Sedih dia, wajahnya luyu, aninya kupingnya ke bawah gitu kan, terus dikasih makan nggak mau. Ya. Apa obatnya? Bilang aja ke kambing itu. Insya Allah sebentar lagi kau juga akan disembelih. Hari tasyrik kedua, tasyrik pertama habis kan, hari pertama habis, hari tasyrik kedua, insya Allah nanti akan disembelih juga. Lihat itu wajahnya, langsung berbinar-binar lagi, seneng. Tapi ya tadi harus bisa bahasa kambing, ngomong dengan kambing. Dia lus gitu kan, dia lus. Saya pernah merasakan, melihat langsung seperti itu. Dia lus-lus sama yang punya, ya. Ini nih dari pagi nggak mau makan kata dia. Semua tumpukan rumput ditaruh di situ nggak disentuh sama dia. Biasanya lahap. Waktu rame-rame makan dia, tapi setelah sendiri. Tapi begitu dibilang, saya bilang sudahlah kita ambil aja. Kita ambil aja, kita sembelih lah, tambahin satu. Begitu selesai diomongin itu, langsung nyengir-nyengir itu kambing makan. Apa dia tahu ya? Tapi saya nggak mau berasumsi kan. Ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mohon maaf, ini unknown error occurred. Ini sepertinya zoomnya berhenti. Saya kembalikan dulu kepada ahlinya yang punya HP internet. Lanjut aja, takutnya tak keputus lah. Terekam tuh, ada recordingnya. Baiklah, lanjut aja ya. Jadi jangan anggap enteng menggembalakan kambing. Ada yang mengatakan tadi, kemampuan untuk menundukkan manusia, mudah bernegosiasi, ya. Kemudian mengetahui perbedaan manusia, karena kambing-kambing juga punya perbedaannya. Ada yang senang main sana kemari, ada yang nurut aja. Yang senang-senang itu emang harus digendong, kadang-kadang kalau yang masih kecil digendong, letakkan lagi jalan sana, tangkap lagi gendong, begitu terus sampai dia akhirnya nurut. Manusia juga begitu, ada yang diomongin sekali, ayo bu ngaji, datang. Ada yang macam-macam, ada sibuk lagi ini, nah, harus dijemput aja nih baru datang. Ada yang begitu, ya itu biasa saja, manusia itu seperti itu. Maka Masya Allah ketika Nabi mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada manusia satupun yang sebenarnya tidak memiliki potensi yang baik. Jadi husnuzon, bahwa mungkin kita ngajak sekali dia belum mau, ajak 2 kali, 2 kali belum mau, ajak 3 kali. Kita juga kan dulu begitu, perlu berkali-kali sebelum kita menikmati kajian kan, seperti itu. Kemudian ini ada pengulangan, mungkin agak keliru saya, tetapi min hadithi Abi Hurairah, tapi dari hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ini hadis riwayat Bukhari, disebutkan bahwa dengan lafaz dari Abu Hurairah. Lafaz itu berarti urutan pembicaraan atau susunan katanya mengikuti Abu Hurairah. Ma bu'itsallahu nabiyyan, tidaklah Allah mengutus satu nabi illa ra'al ghanam, kecuali Allah utus juga dia sebagai penggembala kambing. Ya. Jadi Rasulullah pernah menyebutkan tidak ada nabi kecuali pernah menjala kambing. Ada juga dengan teks Rasulullah mengatakan tidak diutus, artinya syarat atau tahapan yang harus dilewati sebelum dia menjadi nabi itu adalah menggembalakan kambing. Berarti Masya Allah, kalau semua nabi seperti itu, berarti mengembala kambing ini harus diteliti nih. Apa sih rahasianya? Ya, apa rahasianya? Mengembalakan kambing, kambing itu kan nggak manusiawi dia. Ketika jalan kadang-kadang langsung BAB aja di jalan gitu kan. Kalau manusia kan melipir dulu, cari tempat tersembunyi dulu kan. Seperti itu. Berarti memang manusia juga mungkin punya potensi. Terkadang kita mengurusi manusia itu dapat bagusnya, dapat jeleknya juga. Seperti tadi di awal, kadang-kadang kita ketemu orang yang sabar, kadang kita ketemu orang yang pemarah, kadang-kadang kita ketemu orang yang akhlaknya bagus, kadang-kadang kita ketemu orang yang akhlaknya buruk. Tapi kalau kita terbiasa menggembalakan kambing, maka kita menganggap semua orang ini baik. Cuma yang ini butuh kerja lebih banyak saja. Yang ini diajak ngomong sedikit beres. Kambing yang bagus gampang. Ada yang agak kemana kemari seperti itu. Jadi ketika kita mengajak, termasuk juga ketika mendidik anak. Anak itu walaupun dari satu rahim yang sama,
beda-beda. Ya kan, beda-beda kan? Yang sulung dengan yang yang ragil, yang bungsu gitu kan, sama yang anak di tengah kan, semua ngerti kan itu beda-bedanya kan. Anak satu, anak dua, anak tiga, anak satu dapat tugas banyak, anak paling bawah, paling santai, anak tengah kayak nggak ada. Makanya anak tengah ini kadang-kadang punya problem, ya. Dia ingin muncul seperti yang nomor satu, tapi ingin dimanja seperti nomor akhir. Ketika anaknya 4, 2 yang di tengah. Ketika anaknya 5, anak yang tengah nomor 3. Bergeser terus. Seperti itu. Jadi potensi manusia harus kita pahami. Rasulullah mengajarkan kita dengan sederhana, gak pakai teori-teori panjang. Sudah, mau sabar gembalakan kambing, mau sabar dakwah. Karena dakwah itu ngurusin orang. Kadang kita dapat bagus, kadang-kadang kita dapat pujian, kadang-kadang dapat cacian. Ya sudah. Tadi saya katakan kita tidak bisa mengontrol omongan orang lain kepada kita. Yang bisa kita kontrol bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kita membalasnya. Kadang-kadang ada orang yang katanya cepat banget kalau ngomong. Begitu dia dicaci, caci balik. Padahal kalau dia merenung, kenapa saya dicaci? Kalau nggak benar caciannya, santai aja. Kalau benar, oh iya memang saya lagi ditegur. Gitu. Jangan dikit-dikit, saya pokoknya Ustaz kalau ada orang begini, saya begini. Cepat gitu reaksinya. Jangan juga. Ya, terkadang kita perlu introspeksi. Kenapa orang begitu pada kita? Introspeksi. Jadi, Masya Allah. Luar biasa. Kemudian qala Ibnu Ishaq. Nah, kisahnya kembali kepada Bunda Halimah. Anna ummuhu as-Sa'diyah. As-Sa'diyah ini berarti Halimah. Halimah itu Sa'diyah. Lama qadimat bihi Makkah. Tiba di kota Mekah. Ya, tiba di kota Mekah. Sampai di kota Mekah. Jadi masih ingat kisah bulan lalu Rasulullah kan 2 tahun disusui terus dibalikkan lagi. Ternyata nggak jadi balik, kenapa? Ada wabah. Masih kan ya? Ada wabah. Ada wabah terus dikembalikan. Udah balikan saja kata Amin. Oh senang sekali Halimah. Ya. Ternyata ketika berada yang kedua ini ada peristiwa pembelahan dada. Nah, pembelahan dada ini termasuk yang sangat mengkhawatirkan. Maka dikembalikan lagi. Ketika usia 4 tahun kurang lebih. Seketika dikembalikan lagi, Bunda Aminah ini mendeteksi kisah bulan lalu. Kenapa kok kembalikan tadi semangat waktu nerimanya? Oh ya kami begini-begini, apakah kau takut? Ada ketakutan? Iya ada takut. Apa ketakutanmu? Sebutkan bahwa ada 2 orang datang membelah Nabi. Kami takut dia sakit. Apakah kalian mengira dia ini para setan, itu disebutkan syaitan? Iya kami takut kalau dia ini mempengaruhi. Tidak, kata Bunda Aminah, sesungguhnya anak ini kebal, maksudnya anak ini tidak akan dimasuki setan, tidak akan dia terpengaruh sama setan. Akhirnya dibawa pulang lagi. Nah ini kepulangan yang kedua. Jadi setelah sesuai dengan janjinya, maka dikembalikan. Nah, ketika dikembalikan inilah sampai di kota Mekah. Jadi Mekah itu begini, jangan bayangkan Mekah sekarang ya, yang penuh dengan pasar, hotel, jangan. Bayangkan cuma lembah saja. Ada Ka'bah, sedikit orang tinggal di tengah-tengah situ. Sebaiknya besar masih kosong. Ada pasar, biasanya di tempat tinggi. Pasar-pasar itu di bukit-bukit, di atas bukit-bukit, bukan di lembah-lembah, karena lembah ini biasanya kampung. Nah, Halimah ini ketika pulang dari arah selatan, dari arah Taif, itu ketika sampai ke kota Mekah itu lewat jalan atas. Makanya disebutkan bi'a'la Makkah. Ya, adallaha finnas wa hiya muqbilatun bihi nahwa ahlihi. Jadi ketika pulang itu mau mengantar pulang Nabi di kota Mekah, sempat Rasulullah itu menghilang, memisahkan diri, bukan menghilang kayak sulap gitu, bukan, memisahkan diri. Allah meninggalkan bundanya. Ibu-ibu pastilah kalau pernah bawa anak-anak ya ke pasar kan, itu harus dipegang benar kan? Karena dia kadang-kadang melihat sesuatu yang menarik, dia berhenti kan? Di pasar macam-macam. Kalau ibunya sibuk dengan urusannya, tahu-tahu loh, kemana anaknya tadi? Kemana anaknya? Balik lagi cari, biasanya telusuri aja. Biasanya dia suka berhenti di depan ayam,
burung itu kan berwarna-warni itu suka dituju. Senggol-senggol berangkat. Kira-kira seperti itu. Tetapi ini kali ini tidak ditemukan. Wahia muqbilatun. Harusnya wahia muqbilatun bihi itu maksudnya padahal sudah dijadwalkan Halimah ini pulang bersama Nabi. Padahal sudah bersamanya dari kampung Banu Sa'ad sampai dengan Mekah ini sudah bersama. Hanya pas lewat di dekat sekitar pasar itu Rasulullah hilang. Ya. Akhirnya dia datang menemui keluarga. Wah, udah dicari-cari nggak ketemu. Ya. Faltamasathu, sudah dicari sama Bunda Halimah. Falam yajidhu, tapi tidak ditemukan. Fa'atat Abdul Muthalib, maka akhirnya terpaksa tetap karena sudah janjian hari itu. Sudah menjelang malam langsung mendatangi Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang menemui Abdul Muthalib. Faqalat lahu, berkata kepada Abdul Muthalib, menjelaskan. Abdul Muthalib mungkin kaget juga. Mana cucu tadi gitu kan? Kok dia pulang sendiri nih? Kenapa Halimah sendirian? Faqalat lahu, dia menjelaskan kepada Abdul Muthalib, inni qad qadimtu, sungguh saya tadi sudah datang bi Muhammadi, bersama Muhammad, hadhil lailah, sudah dari sore tadi, malam ini sudah sampai saya. Falamma kuntu bi ahla Makkah, ketika aku lewat di bagian atas kota Mekah yang banyak pasar-pasarnya itu, adallani, dia lepas dari aku, dia hilang dari aku. Wallahi ma adri, saya sudah cari tapi saya nggak tahu. Aina huwa, di mana dia? Dia bertanggung jawab ini. Bisa saja dia pulang lagi ke kampung kan, diam-diam aja gitu hilang. Tapi karena rasa tanggung jawabnya tinggi, Bunda Halimah sayang kepada Nabi. Ini bukti kesayangan. Sayangnya Bunda Halimah itu bukan cuma karena dibayar atau karena dia dapat sesuatu dari Nabi SAW. Enggak dibayar ya karena gratis. Bukan karena motif-motif ekonomi. Jadi kata beliau, ma adri aina huwa, saya tidak tahu di mana dia posisinya sekarang. Tidak tahu saya di mana dia sekarang. Maka apa jawaban Abdul Muthalib? Qala Ibnu Ishaq. Ya. Faqama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib tidak marah. Ya. Kakek Rasulullah ini tenang. Mewariskan ketenangan itu kepada cucunya. Dia hanya berdiri mendatangi indal Ka'bah, langsung mendekati Ka'bah, karena Ka'bah itu center ya, pusatnya gitu, pusat kota Mekah itu Ka'bah. Datang ke sana, yad'ullaha an yarudduhu, berdoa, ya Allah, kembalikan cucu, kembalikan Muhammad. Apa akhlak di sini? Ketika kita kehilangan sesuatu, jangan terlalu, sudah cari kan, kita sudah cari, masih belum ketemu juga. Jangan terlalu pesimis dulu. Ya. Doa dulu. Bahkan akhlak yang paling bagus itu ketika kita kehilangan sesuatu, kita ucapkan istirja' dulu. Istirja' itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh, siapa yang mati Ustaz? Gak ada yang mati. Istirja' bukan ucapan untuk orang mati saja. Istirja' itu adalah kita yakin apa yang datang dari Allah, apa yang kita miliki semua datangnya dari Allah, termasuk anak, termasuk harta. Wa inna ilaihi raji'un, semuanya pada waktunya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kembalinya pada saat kita masih kecil, ada orang tua diambil kan? Anak masih kecil. Kadang-kadang hilangnya itu ketika kita mulai dewasa. Ya, keluguan kita hilang, diambil sama Allah. Udah nggak beda kan, orang udah dewasa melihat sesuatu udah beda. Anak kecil ketemu perempuan, anak laki kecil ketemu perempuan biasa aja. Ketika sudah balik, lain cara melihatnya. Sudah hilang. Ada yang diambilnya itu ketika sudah menikah, ya kan? Harus berbagi perasaan kan? Tadinya bunda, ayah, bunda, sekarang berbagi dengan suami atau istri. Ada yang pergi, terus pergi tanpa kita sadari. Masa kecil kita sudah pergi, ya? Masa kita bersama orang tua kita sudah pergi. Suatu saat kita pula yang pergi. Jadi come and go. Orang di hidup kita itu datang dan pergi, tidak usah disesali. Ya tentu kita sedih kalau yang meninggalkan kita itu orang yang baik-baik kan, sedih. Tetapi mereka ada time-nya, ada waktunya. Ada waktunya bersama kita.
Dengan cara pandang seperti ini, kalau kita sayang sama seseorang, ya cinta pada seseorang, jangan lupa sampaikan. Kadang kita tunda-tunda, dia pergi baru bingung. Kayak nganter anak. Ya, kemarin hari Ahad saya nganter anak ke pondok. Biasanya saya nggak begitu banget lah sama anak-anak tuh kan. Tapi kok kemarin itu ada rasa kayak hilang gitu. Padahal anak yang ke pondok sudah beberapa. Ada rasa hilang, kenapa? Oh iya ya, dengan dia ini kurang banyak saya dialognya. Merasa itu baru muncul tuh ketika sudah harus pulang. Nah, ini jeweran dari Allah. Ya, tapi alhamdulillah ibunya, istri saya dekat. Saya khawatir ibunya nggak bisa lepas. Hari itu kebalik, saya yang susah berlepas. Biasanya udah ya pulang gitu kan. Tapi istri masih aja ngomong. Kemarin saya yang masih mau ngomong. Istri bilang, "Ya udah." Jadi ya karena attachment, feeling. Begitu. Feeling yang ya sudah nak kuat nenek. Biasanya saya nggak pernah gitu-gitu. Dan nantilah saya datangi lagi. Biasanya saya nggak pernah janji mau datang lagi. Beda aja. Tiap anak beda-beda. Perempuan, anak putri. Tidak seperti itu. Jadi tadi, ya. Jadi ketika kita kehilangan sesuatu, barulah kita sadar kita kehilangan itu kan ketika sudah pergi atau sudah hilang atau musnah. Sebelum itu kita biasa aja. Jadi kalau masih punya orang tua, tunjukkan cinta kita. Karena kalau sudah pergi nggak bisa. Bisa tinggal kirim doa. Anak kita waktu dia masih kecil peluk, rangkul. Nanti dia dewasa dikit dia nggak mau lagi dipeluk. Ya. Dekat, main, bareng, ngobrol, hati ke hati, gak selalu harus marah-marah. Jangan pas ketemunya dengan orang tua, dengan anak, pas lagi ada masalah. Ketemulah ketika gak ada masalah. Jadi normal-normal aja. Jangan yang dia ingat itu, kalau ada masalah aja baru kelihatan. Jangan. Kenapa? Suatu saat kita juga pasti sayang, seneng kan? Suatu saat anak kita mengunjungi kita, mendatangi kita. Jadi ketika Abdul Muthalib tidak marah kepada Halimah, padahal yang hilang anak loh, bukan duit masih bisa tunda ya, besok balikin ya, bisa. Anak gak bisa ditunda-tunda. Tapi reaksi Abdul Muthalib tidak langsung marah atau emosi, ini hikmahnya luar biasa. Jadi pelajaran buat kita, sekalipun ada masalah besar, yang dikedepankan bukan emosi. Jangan. Kita lihat dulu, pikir baik-baik dulu, ya. Terus doa dulu. Jadi reaksi pertama kita tuh doa. Ada sesuatu yang bagus, bener gak ini bagus? Jangan-jangan cuma berita hoax ya. Kalau udah bener, alhamdulillah, sujud syukur. Ibu-ibu, ada berita bagus, anaknya begini, sujud syukur. Sujud syukur. Ya, apalagi kalau lagi di masjid, sujud syukur. Di rumah cari tempat yang bersih, sujud syukur. Ada tempat khusus untuk sholat, sujud syukur di situ. Ajak anak-anak. Kemarin saya ceritakan juga, ajak anak-anak untuk terbiasa tasyakur. Bareng-bareng, keluar semua yang di kamar, keluar. Kenapa? Ada yang mau naik kelas, juara 1 misalnya. Ayo keluar semuanya, sujud syukur bersama-sama. Sujud syukur. Sekalian ajarkan juga doanya. Sujud syukur, doa. Apa saja semuanya boleh dibaca, nggak ada satu doa tertentu. Baru setelah itu masih belum ketemu kan? Berdoa kepada Allah SWT. Minta dikembalikan. Ya Allah, kalau memang engkau, jika memang yang hilang itu suatu yang baik, ya maka kembalikan. Kalau memang yang hilang ini, walaupun kita sayang, tapi sesuatu yang buruk, maka ikhlaskan. Kadang-kadang kita kehilangan rumah gitu kan, kehilangan bisnis, kehilangan kendaraan, ya. Keselnya bukan main gitu kan. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, oh iya, mungkin Allah cemburu. Kita lebih sayang sama kendaraan, lebih sayang sama rumah. Tiap hari ngurusin rumah, tapi sholat tahajud gak diurus, diambil sama Allah. Makanya cintai dunia sebutuh-butuhnya saja. Jangan terlalu attach. Punya rumah yang bagus, alhamdulillah, tapi jangan terlalu. Kenapa? Suatu saat bisa diambil Allah. Kalau kita terlalu terlalu nempel sama kita, ketika diambil, sakitnya. Tapi kalau biasa-biasa aja, gak apa-apa, ambil ya Allah. Kalau ternyata lebih bagus, ambil ya Allah. Usaha lagi. Nah, itu mental bisnismen katanya kan, jatuh bangun. Masya Allah. Ternyata bagus. Setelah selesai doa, belum selesai doanya, baru selesai doanya. Annahu wajadahu Waraqatu bin Naufal bin Asadin. Ini hebat nih. Jadi yang menemukan Nabi itu Waraqah bin Naufal.
Waraqah bin Naufal bin Asad. Bin Asad. Nyambung nggak? Siapa yang kakeknya Asad? Pernah dengar nggak jawab? Makanya kalau belajar sirah harus belajar bin dan bintinya. Siapa yang kakeknya Asad? Orang apa namanya? Orang yang nantinya dekat dengan Nabi. Ada yang ingat? Khadijah bintu Khuwailid bin Asad. Ini Asad. Jadi ini masih keponakan, masih paman ya jadi. Ya. Jadi Waraqah bin Naufal bin Asad ini menemukan baginda Nabi pas bareng. Jadi ternyata ketika Abdul Muttalib ke Mekah, ke Ka'bah berdoa, ternyata banyak yang dengar. Jadi bukan Allah saja yang mendengar, manusia juga mendengar. Dan Allah menjadikan wasilah ini sarana untuk bertemu. Ternyata orang yang nyari itu banyak. Kenapa orang mau bantu Abdul Muttalib mencarikan cucunya yang hilang di pasar? Karena Abdul Muttalib biasa bantu orang. Itu hukum. Anda sering bantu orang, Allah bantu lewat orang-orang. Anda jarang urus orang lain, Allah jauhkan orang-orang. Jadi gitu. Jadi jangan ngiri kalau ada orangnya ada masalah selesai cepat gitu. Kita punya masalah yang seperti itu lama sekali. Introspeksi. Ya, introspeksi. Jadi ternyata baru selesai angkat doa, belum sempat nyari lagi. Tiba-tiba ada yang lapor. Waraqah datang, ada warajulun akhar, ada laki-laki lain min Quraisy datang. Ternyata mereka bareng menemukan Nabi. Ya, fa'ataya, keduanya mendatangi bihi Abdul Muttalib faqala lahu, berkata mereka berdua, hadza ibnuka, ini anakmu. Ingat ini bukan salah ya. Kenapa orang menyebut Rasulullah itu anaknya Abdul Muttalib? Harusnya cucunya kan? Kenapa? Karena setelah lahir gak ketemu ayahnya sudah meninggal, Abdullah sudah meninggal. Jadi diurus sama kakeknya, sehingga orang lupa atau tidak menyebutnya kakek karena ia dianggap ayahnya, substitusi, pengganti ayahnya. Wajadnahu bi a'la Makkah. Kami temukan masih di tempat itu. Masih di a'la Makkah tadi. Kan tadi Halimah mengatakan, Bunda Halimah mengatakan, terakhir saya ngelihat dia itu ya di pasar itu. Orang kedua itu menemukan di pasar itu juga. Makanya terkadang ada barang hilang, bukan barangnya yang hilang, Allah tutup, kita nggak lihat. Orang lain lewat di situ, sering nggak kayak gitu? Cari. Mungkin di meja sana udah dicari nggak ada, saya datang, ini apa? Oh iya nggak kelihatan. Barangnya di situ. Tapi Allah kadang tutup mata kita, gak lihat. Bukan goiban, bukan. Itu Allah sebenarnya ingin menguji. Yang hilang sabar nggak? Yang hilang doa nggak? Yang hilang banyak amalannya nggak? Nanti Allah carikan lewat orang lain. Ya, begitu. Ya kan? Bapak juga kadang-kadang hampir selesai. Dikit lagi. Waja'alahu ala unuqihi, ketika sudah ketemu, senang, saking senangnya diangkat ke leher, maksudnya digendong sini. Jadi Rasulullah itu pernah digendong di atas bahu Abdul Muttalib. Wa huwa yatufu bil Ka'bah, saking gembiranya diajak tawaf. Makanya banyak haji ya atau umroh bawa anak digendong di atas, pernah lihat? Saya sering lihat itu bawa anak kecil. Ada ininya, ada contohnya. Dulu Rasul saya kalau ngeliat kayak gitu membayangin tuh Rasulullah lagi digendong kakek keliling Ka'bah. Kenapa? Saking girangnya, saking senangnya ketemu lagi. Waja'alahu ala unuqihi wa huwa yatufu bil Ka'bah, sambil berdoa lagi, ya'udzuhu, ya Allah jangan aku mohon perlindungan untuknya, ya'udzu, ta'awudz, minta perlindungan. Dan memang setelah itu Rasulullah enggak pernah hilang lagi. Ya, ya'udzuhu wa yad'u lahu tsumma arsala bihi ila ummihi Aminah. Setelah selesai 7 kali tawaf, balikin ke ibunya senang luar biasa. Halimah juga senang, alhamdulillah nggak jadi hilang. Ibu kandungnya senang karena anak ini sudah balik lagi, sudah dewasa, maksudnya sudah punya skill baru, bisa menggembalakan kambing, punya pengalaman, sudah dibedah, nggak takut, macam-macam. Ya, nikmat-nikmat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu bi rabbik fala takunanna minal mumtarin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, mungkin ada pertanyaan. Sebelum ada pertanyaan, ini yang menarik tentang warakoh ini. Warakoh ini ya. Apa beliau ini punya six sense atau apa ya? Karena kan nanti juga ketika Khadijah menceritakan tentang peristiwa Rasulullah yang itu gitu kan, beliau juga kan yang memvalidasi bahwa beliau ini bukan orang sembarangan gitu. Kalau penjelasan dari sirahnya, beliau ini ahlul kitab. Nah, ada yang mengatakan bahkan dia ini, ada yang menisbatkan dia Nasrani. Jadi di keluarga Bunda Khadijah itu ada yang Nasrani, tapi tidak semua yang bertauhid tetap ada. Gitu. Terima kasih. Jadi begitu. Apakah dia punya sixth sense? Mungkin saya nggak menyebutnya itu. Saya lebih cenderung bahwa memang dia adalah orang yang sering baca kitab, dan kitab yang disebut di situ bukan Injil yang sudah dirusak-rusak. Jadi yang masih original. Sehingga dia mengetahui sifat-sifat kenabian. Karena di dalam Injil juga ada sifat kenabian. Sebagai di mana di Taurat juga ada sifat kenabian. Jadi orang Yahudi yang jujur dan orang Nasrani yang jujur pasti tahu sifat ciri Rasulullah di zaman itu. Kalau sekarang ditanya masih ada nggak? Banyak yang sudah hilang. Sehingga orang-orang Nasrani dan Yahudi sekarang, ya, entah dia jarang baca kitabnya, atau kalau dia baca kitabnya dia tidak mengetahui, tidak cukup pengetahuannya tentang. Kalau dia tahu dan jujur, kan banyak yang jujur, oh yaitu Muhammad. Makanya banyak penulis penulis non muslim menyebutkan Rasulullah sebagai pemimpin paling berpengaruh nomor satu. Michael Hart itu kan menjadikan Rasulullah nomor satu. Kenapa? Bukan karena dia beriman, tapi karena tahu ciri-cirinya orang baik. Jadi kitab itu juga bisa sebagai sarana transformasi diri dia ya, untuk mengetahui yang lebih gaib gitu. Iya. Karena sama halnya seperti kasus di peristiwa Singgasana Bilqis. Waktu itu kan juga ada seorang ahli kitab yang mengatakan saya bisa memindahkan dalam sekejap mata gitu ya. Artinya dia memang dari membaca kitab itu punya kemampuan yang luar biasa ya. Apalagi kalau orang beriman harusnya ya. Ya. Baik, silakan jika ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini saya ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, waktu orang itu tanya usia Rasul itu umur berapa? Karena yang poin 1 dan 2 seperti ada cahaya itu kan kalau nggak diceritain dia nggak mungkin, nggak tahu deh itu gimana tahu Ustadz, bisa dia tahu gitu kalau ada cahaya, ada ibu saya melihat gitu kan. Ya. Terus yang pertanyaan kedua, yang cahaya yang menyinari Syam itu tuh maksudnya apa? Yang satu di luar tema Pak Ustadz, kalau kita sholat waktu at-tahiyatul itu nggak boleh pakai sayyidina katanya Pak Ustadz. Itu aja 3. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, ya baik. Alhamdulillah. Memang ini pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya katakan, karena hadis-hadis ini jumlahnya tidak banyak sehingga sering ada pertanyaan tentang bagaimana validitasnya. Perlu kita sadari di awal pengajian, waktu baru mulai pertama, waktu saya membahas tentang kenapa kita menggunakan Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, ya, itu sudah saya sampaikan bahwa hadis-hadis yang terkait dengan masa kecil Nabi sebelum Rasulullah jadi Nabi, itu hadis-hadis yang tidak semuanya bisa dikuatkan atau saling menguatkan, sehingga terkadang penjelasannya itu ya dikembalikan kepada pembaca. Jadi tidak sampai detil, beda dengan hadis ketika Rasulullah sudah jadi Nabi, itu pembahasan tentang hukum jelas, konkret. Tetapi saya sudah jelaskan juga bahwa ketika kita membahas Sirah Nabawiyah, hadis-hadis yang berstatus sahih itu tidak mutlak harus dipakai. Jadi kalau tidak ada sahihnya, kita ambil yang hasan. Agar ada hasan bahkan yang dhaif pun bisa dipakai selama dia tidak mempengaruhi keimanan kita atau mempengaruhi keyakinan kita. Jadi standarnya untuk hadis itu, hadis ahkam, hadis hukum dengan hadis sirah itu beda, nggak bisa disatukan. Kalau disatukan nggak ada cerita kita, nggak ada kisah kita sama sekali, sehingga tidak bisa mengambil ibrah. Dan para ulama sudah sepakat untuk hukum harus hadis-hadis yang mendahulukan hadis-hadis yang sahih. Tapi kalau untuk kisah-kisah masih boleh diambil yang di bawah itu, baik hasan, bahkan hasan li ghairihi atau yang lain-lain. Jadi ketika berbicara tentang
cahaya ya, atau ibu saya. Karena Bunda Khadijah itu sering berbicara, Bunda Aminah itu menyampaikan kepada Abdul Muthalib. Ya, waktu saya lahir saya melihat cahaya itu. Sampai kepada Abdul Muthalib, kakeknya. Abdul Muthalib sering mengisahkannya kepada Nabi. Ya Rasulullah dari sejak dipegang oleh Abdul Muthalib itu sudah tahu kisah ibunya. Langsung dari kakeknya, yang langsung mendengar dari ibunya. Jadi kalau bicara tentang sanad itu orang ketiga yang menyaksikan, yang mendengar langsung, bukan dari orang lain, dan disampaikan langsung, itu kuat hadis ketiga. Jadi ketika ibuku bukan berarti Rasulullah ketika bayi, kan nggak mungkin Rasulullah masih di dalam rahim sudah bisa cerita tentang ibunya, tapi kan ibunya menyampaikan siapa? Karena ibunda Nabi ini dekat dengan Abdul Muthalib. Karena dulu Abdul Muthalib lah yang memilihkan Aminah agar menikah dengan Abdullah. Kan kisahnya kemarin sudah kita bahas. Jadi memang dipilih, jadi dekat. Bukan saja dekat secara bahwa ini kakek bapak mertua, kan jatuhnya itu bapak mertua. Tapi memang karena dipilih, dia cari perempuan yang paling mulia pada waktu itu, yaitu anaknya Wahab. Ya, Aminah bintu Wahab. Nah, itulah. Jadi emang dekat. Sehingga ketika ayahnya Rasulullah meninggal dunia, maka Abdul Muthalib itu yaitu menjaga betul istri anaknya itu, menantunya itu dijaga betul. Rumah juga gak boleh kemana-mana, semua urusan disediakan semua sampai Rasulullah lahir. Jadi yang menggantikan Abdullah itu Abdul Muthalib. Kan diurus begitu. Sehingga ketika apa-apa yang dirasakan, apa-apa yang alami, diceritakannya itu kepada Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib sebagai kepala suku juga hafalannya banyak. Pandai bersyair, disampaikan kepada Rasulullah dari kecil. Kayak misalnya anak-anak suka dinyanyiin gitu kan, kira-kira begitu. Kita masih ingat kan nyanyian-nyanyian yang sering dinyanyikan waktu masih kecil, dendangnya didendangkan itu. Kalau sekarang udah enggak, karena anak-anak sekarang pakai alat-alat elektronik gitu kan. Kalau dulu orang tua itu wajib banyak cerita, wajib tahu banyak lagu, ya, gitu dibacakan. Atau kalau yang dari pesantren menghafal membacakan sambil murojaah ayat seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir tentang hal seperti itu. Kalau cahaya Syam itu dulu juga Rasulullah SAW ketika di Khandaq, ketika menggali parit, mau diserang sama Quraisy, menggali parit, itu ada batu-batu yang dipecahkan. Karena untuk menggali parit itu kadang-kadang mentok ada batu. Kan kalau batunya nggak dipecahkan ini jadi tangga orang kan, bahaya ini, bisa masuk ke Madinah. Ketika dipecahkan itu muncul cahaya-cahaya juga. Percikan-percikan cahaya yang disebut dengan nubuah. Jadi tanda bukti kenabian. Rasulullah dikasih lihat sama Allah Subhanahu wa taala peristiwa-peristiwa yang akan terjadi walaupun tidak disebutkan kapan. Itu salah satu hadisnya diriwayatkan oleh Bushr al-Khathami. Rasulullah bersabda, la tuftahanna al-Qustantiniyah fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jais dalikal jais. Jadi ketika Rasulullah memecahkan batu-batu di parit di keliling kota Madinah itu, Rasul diperlihatkan Allah. Kata Nabi, aku diperlihatkan Allah satu kota jauh di sana, belum ada yang sampai ke sana. La tuftahanna, tapi kalian pasti membebaskannya. Al-Qustantiniyah, Konstantinopel yang sekarang Istanbul. Kalian umat Islam akan membebaskan Konstantinopel. Ya, fala ni'mal amir amiruha, pemimpin paling bagus. Ya, wala ni'mal jais zalikal jais, pasukan yang dia ikutkan itu pasukan terbaik. Udah gitu aja, hilang. Jadi nggak dikasih lihat wajah Sultan Muhammad Fatih, nggak dikasih lihat. Terus bagaimana perangnya? Cuma dikasih kayak kita. Kalau mimpi kan kadang suka sekelebatan aja kan. Mimpi kan nggak kayak film. Kalau film kan ada ceritanya gitu. Mimpi itu kadang-kadang sekejap aja kan. Saat itu selesai. Kayak begitu. Tapi sadar. Kalau mimpi kan tidur. Gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kemudian terkait dengan tahiyat, ini terkait dengan fikih, ini pembahasan. Yang membolehkan sayyidina, karena di dalam Al-Quran pun disebutkan Allah memuji Rasulullah dengan kata-kata itu. Misalnya di dalam surah Al-Imran ayat 239, bahkan ini merujuk kepada Nabi Yahya. Ya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab
Malaikat datang memanggilnya ketika dia sedang melaksanakan sholat di mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya, bahwa kau akan mendapatkan anak namanya Yahya. Musaddiqan bi kalimatihi, kalimatnya kata-katanya benar. Minallah, berasal dari Allah. Wasayyidan ya, wasayyidan wa hasura, bahwa dia ini akan menjadi panutan. Sayyid itu berbulan, dan kepemimpinan hasura, sabar. Memang Nabi Yahya itu terkenal kesabarannya. Hasuran wa nabiyya, dan juga sekaligus sebagai nabi. Wa nabiyyam minas sholihin, tergolong orang-orang saleh. Jadi para ulama kemudian, kalau Nabi Yahya saja disebutkan Allah pakai Sayyid, apalagi Nabi Muhammad. Jadi perlu kita dalami, ya, karena terkadang begini, ada segolongan orang yang menyebutkan kalau Rasulullah nggak menyebutkannya atau Rasulullah nggak melakukannya, nggak boleh dong dipakai untuk ibadah. Iya, tapi tidak semua yang ditinggalkan Allah, ditinggalkan Rasulullah itu bukan berarti nggak boleh. Nah, itu pembahasannya at-tarku. Ada satu kitab usul at-tarku, cuman itu aja judulnya. Apa itu at-tarku? Yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Dibahas di situ, banyak yang ditinggalkan Nabi tapi jadi hukum. Nah, itu pembahasannya fikih, ya. Ada pembahasan tentang itu. Jadi misalnya contoh, ketika setelah selesai sholat, Rasulullah SAW ketika bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamida, lirih di belakang ada sahabat, Rabbana walakal hamd, gitu doang. Selesai sholat siapa tadi? Saya. Gak pernah diajarkan Sami Allah liman hamidah. Dia kaget. Tapi ketika kau membaca itu, ribuan malaikat berebut mengambil pahalanya mau diangkat. Akhirnya jadi. Rasulullah gak pernah melakukannya. Jadi hati-hati gitu, hati-hati. Jangan sampai terlalu mudah kita. Oh, Rasulullah nggak melakukannya, berarti nggak benar. Banyak sekali yang tidak dilakukan Rasulullah, baik tidak diucapkan, tidak dilakukan, tapi ternyata jadi hukum. Nah, itu gimana jelasinnya kalau nggak ngerti fikih? Gitu. Dan banyak lagi, ada beberapa lagi saya nggak siapkan. Kalau mau pembahasan itu saya siapkan dulu, karena ini tugasnya beda, ya, speknya beda. Karena nanti harus pakai kitab fikih gitu supaya jelas dalilnya. Jadi gitu. Jadi bagi yang mau polosan aja tanpa sayyidina, monggo silahkan. Pakai sayyidina, monggo, ada dalil. Yang tidak boleh itu kita tidak pakai, kita jadi terganggu sama yang pakai. Tenang aja. Ya, selama tadi, makanya pentingnya belajar ibadah dari guru yang punya keahlian itu dan punya sanad, ya. Punya jelas rujukan kitabnya. Itu. Sekaligus kita yang biasa Sayyidina Muhammad dan sebagainya. Jangan kita dengar orang sebelah kok kayaknya kayak nggak pakai kayak gitu. Terus kita juga merasa gitu. Jadi nanti itu pembahasan, kan di sini juga mungkin ada ya pembahasan fikih kan ya, ada itu. Jadi luas itu, pembahasannya luas. Minta bahas, Ustadz tolong sampaikan pembahasan tentang kitab At-Tarku. Apa itu At-Tarku? Yang hal-hal yang ditinggalkan Nabi, tapi ternyata bukan hanya boleh, jadi wajib. Oh ada. Ya, jadi gitu. Jadi hati-hati dengan ungkapan bahwa seolah-olah kalau nggak ada tuntutan dari Nabi praktis, berarti nggak boleh. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh, ada. Tapi yang boleh juga ada dan tidak sedikit. Sengaja ditinggalkan Nabi. Alasannya kenapa? Kenapa sesuatu ditinggalkan Nabi? Karena Rasulullah khawatir jadi wajib. Seperti sholat tarawih. Nah itu jadi saya ingat. Sholat tarawih. Rasulullah sholat tarawihnya hanya 2 kali seumur hidup. Sholat sekali ada yang ikut. Sholat 2 kali banyak yang ikut. Hari ketiga nggak keluar dari rumah. Ditungguin sampai subuh. Pas keluar subuh kata sahabat Nabi, Rasulullah kenapa semalam nggak keluar sholat tarawih? Kata Nabi, saya khawatir jadi wajib buat kalian. Jadi ditinggalkan gak sama Nabi hari ketiga? Ditinggalkan. Apakah jadi haram? Enggak. Rasulullah cuma khawatir kalau diterusin jadi wajib. Kalau wajib nggak ngerjainnya dosa.
Jadi ada yang ditinggalkan Nabi karena Rasulullah khawatir. Oleh yang wajib aja banyak, ada yang suka ninggalin, gimana yang harusnya nggak wajib jadi wajib, oh berabe. Makanya begitu. Sholat misalnya, sholat ini tarawih yang berjamaah juga di zaman Nabi cuma 2 kali. Langsung dihentikan sama Nabi. Karena khawatir jadi memberatkan, bukan nggak boleh. Bukan nggak boleh. Nah, gitu. Jadi harus hati-hati untuk membahas itu. Jadi insya Allah. Cukup. Baik, sudah tiba saatnya kita untuk berpisah pada saat ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada kajian-kajian berikutnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.